Penjualan motor listrik ya Pak ya, untuk di Indonesia sendiri ini sebetulnya seperti apa sih untuk di tahun 2025? Tahun 2025 kalau kita lihat secara industri pasti drop. Kalau kita fokus ke kita sendiri mungkin oke lah, masih stabil. Karena tidak ada insentif dari pemerintah, jadi retail pasti turun. Jadi kita fokusnya ke yang lebih butuh lah, B2B kayak gitu. Jadi yang tidak terlalu tergantung dengan subsidi pemerintah. Jadi sales kita oke lah, masih stabil-stabil aja. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu sebetulnya penjualan motor listrik di tahun ini seperti apa sih? Ya, Maksudnya artinya turun. tahun lalu sebetulnya angkanya lebih tinggi atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya beberapa tahun lalu memang ada insentif begitu ya dari pemerintah. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya lihat untuk secara industri motor listrik dibanding tahun lalu dengan tahun sekarang, retailnya mungkin sisa 20% lah, jadi drop 80%. Ya, jadi banyak teman-teman dari kita juga beralih ke B2B, jadi secara keseluruhan pasti drop. Tapi yang bisa beralih ke B2B, jadi mungkin secara industri drop 50%. Ya, itu total ya. Nah, kalau yang dari kita masih oke-oke lah. Kalau jadi kita fokusnya sekarang udah nggak gitu ke retail karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Karena retail itu sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah. Baik, tapi melihat potensi besar ya atau potensi dari pasar motor listrik di tanah air mungkin dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan seperti apa sih? Artinya kalau untuk saat ini masyarakat sendiri apakah memang appetite-nya sudah bergeser begitu ya ke kendaraan motor listrik atau seperti apa? Atau mungkin sekarang ini masih juga dalam tahap edukasi pengenalan produk ke masyarakat? Kalau kita bandingkan 2 tahun yang lalu sampai tahun ini kita lihat motor listrik yang berjalan di kendaraan di jalan itu cukup signifikan, kelihatan banyak gitu loh. Jadi kalau kita bicara tahap edukasi, ya masih edukasi. Tapi sudah jauh lebih bagus edukasinya. Nah sekarang itu kita hanya butuh suatu kepastian. Subsidi atau tidak itu tidak penting, tapi ada suatu kepastian. Sehingga para industri player ini bisa mengambil langkah-langkah yang pasti gitu loh. Kalau saya lihat industri motor listrik ini kita sangat optimis karena saya percaya itu bahwa elektrifikasi itu menjadi suatu tren. Kita bicara tentang kebutuhan roda 2 dulu di Indonesia. Atau mungkin ke depannya bisa jadi lifestyle juga ya? Ya bukan hanya lifestyle, jadi bahwa ke depan ini, jadi roda 2 ini kebutuhan pokok. Pilihannya antara bensin dan listrik. Nah listrik ini kan sebenarnya kalau teknologi makin hari makin mature, jadi orang dari dulu yang biasa-biasa kurang bagus, sudah cukup bagus dan lebih bagus. Inovasinya itu ruangnya itu masih besar. Jadi saya lihat trennya itu ke sana, tren itu susah kita cegah. Jadi pasti arahnya ke sana, kompetisi di dalam industri itu cost-nya itu makin hari masih bisa lebih efisien sehingga dari motor listrik menggantikan motor bensin itu suatu keniscayaan, hanya masalah waktu aja. Baik, tapi kalau selain daripada persoalan regulasi mungkin ya tadi ya insentif tuh sangat-sangat dinantikan begitu ya oleh konsumen untuk saat ini atau calon pembeli ya. Sebetulnya ada sentimen-sentimen apa lagi yang mungkin kedepannya kiranya bisa mendorong pasar motor listrik di tanah air ini bisa semakin berkembang lagi? Kita ada bicara tentang faktor kebijakan pemerintah atau faktor market. Kalau mau didorong oleh pemerintah kan ada 2, ada fiscal policy dan non fiscal policy. Fiscal policy ya tentang subsidi, tapi saya lihat agak berat ya karena ini butuh suatu yang continue. Jadi multi years punya program, nggak bisa berapa bulan berhenti terus jalan lagi, itu akan mengacaukan seluruh industri. Nah tapi kalau fiskal negara kita itu berat, ya mungkin bisa dimasukin ke non fiscal policy. Non fiscal policy kan banyak. Misalnya suatu zona tertentu nggak boleh ada motor bensin, atau misalnya kita belajar dari negara lain bahwa kalau misalnya penjualan motor bensin itu suatu tahun itu adalah misalnya 6 juta, bisa gak dialokasikan setengah juta dulu deh. Jadi motor bensin yang boleh di STNK-in hanya 5,5 juta, sisanya 500.000 itu wajib EV. Ya, itu sebenarnya banyak faktor yang bisa dikerjain supaya market itu tidak terlalu kaget. Kasih ruang untuk orang beralih dari bensin ke listrik.
Baik, lalu selanjutnya di tengah semakin banyak pemain baru di industri motor listrik ya yang menjadi pembeda dari Smooth sendiri begitu ya jika dibandingkan dengan kompetitor sebetulnya apa? Smooth itu tidak pernah hadir bahwa motor listrik itu dijual ke market. Selalu ada added value yang orang lain itu mungkin tidak punya. Kita banyak spend budget kita itu buat di R&D, menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan oleh user yang bisa membantu experience mereka. Jadi tidak pernah lihat motor Smooth itu tiba-tiba keluar motor dengan yang lain-lain itu sama. Itu hampir nggak pernah. Baik, jadi mungkin itu yang menjadi pembedanya. Lalu juga mungkin experience ya? Experience ya, kita itu menghindarin yang namanya price war, head to head itu nggak pernah. Baik, lalu selanjutnya yang menjadi salah satu tantangan juga begitu ya bagi motor listrik adalah infrastruktur baterai dan juga charging station. Nah, bagaimana Smooth memastikan bahwa untuk saat ini ekosistem ini bisa berjalan dengan baik ya? Artinya kan beli motor listrik ya butuh charging station juga begitu ya. Secara infrastruktur juga pasti sangat dibutuhkan. Apalagi mungkin ada beberapa orang yang menggunakan kendaraan motor listrik ini untuk jarak jauh begitu ya, bukan hanya jarak dekat. Nah, bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah tantangan tapi juga mungkin sekaligus peluang? Oke, jadi Smooth itu adalah motor listrik yang selalu identik dengan battery swapping. Oke, nah infrastruktur kita itu saya rasa sampai hari ini cukup baik di daerah Jakarta dan mulai baik di Surabaya. Dan harus diingat bahwa customer kita itu adalah, majority customer kita itu adalah ojol. Ojol itu setiap hari riding 100 sampai 200 lebih kilometer. Jadi mereka sangat membutuhkan infrastruktur. Battery swapping kita di Jakarta sudah ada sekitar 800 titik. Jadi untuk dengan 800 titik mendukung mobilitas mereka ojol yang sehari menempuh jarak 200 km itu cukup. Tapi kalau di Jakarta sendiri kalau kita bicara ojol aja bisa, masa yang bukan non ojol nggak bisa gitu loh.